boleh ada pada saat hari ini sungguh semua karena anugerah-Mu. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, layakkan setiap kami untuk kami Tuhan boleh menaikkan pujian kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Dan biar kami Tuhan lebih dalam lagi boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Mari kita angkat suara kita dan pujilah Dia. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Oh Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau. Oh, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari lebih dalam kita sembah Tuhan. Kami rindukan Engkau. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Oh, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Naikkan syukur kepada Tuhan. Oh, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku. Terima kasih Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Oh, jiwaku Tuhan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Oh, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolong
kita sembah Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, menolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Dengan hatimu angkat pujian ini bersama-sama. Oh, kami bersyukur Tuhan kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami, pengharapan, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Menolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan lagi, penolongku, oh penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau pengharapan kami, menolong kami dalam kesesakan kami. Oh, kami rindu akan Engkau, kami haus dan lapar akan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, kiara la patakara la barala basyir, mengalir kuasa-Mu Tuhan di tengah kami. Oh, kiara la patakara la basyir. Segala pujian kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala sanjungan, kemuliaan dan hormat kami. Oh, kiara takara la baseni adalah hiaralah. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau sungguh besar ya Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku.
Engkau ya Tuhan. Atas sembah Dia. Oh hai sembahlah Dia, hai jiwa kami. Oh kiata karala barala 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 masyete karala barala. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan, adalah milik kepunyaan-Mu. Hidup kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu yang berkuasa itu Tuhan. Pakai kami Tuhan sesuai kehendak-Mu, seturut rencana-Mu ya Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bangun dalam keadaan sehat dan segar. Kami berterima kasih kami boleh punya kesempatan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan waktu yang paling kami tunggu adalah mendengar firman. Tuhan, biarlah setiap hari kami menerima pewahyuan yang baru, firman yang baru. Seperti Maria Tuhan, kami selalu rindu mendengar firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua jemaat Mesbah Doa. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Firman Tuhan hari ini melanjutkan firman di Mesbah Doa kemarin pagi, yaitu tentang mengejar harta rohani. Kemarin firman diambil dari Amsal 2 ayat 4, dikatakan jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Kemarin kita belajar bagaimana waktu kita punya mimpi, kita punya cita-cita, kita ingin meraih mimpi kita, meraih cita-cita kita, ingin menjadi pengusaha sukses, kepingin menjadi artis terkenal, semuanya harus kita kejar dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan perkara yang rohani, yaitu kita harus mengejarnya seperti mencarinya dengan sungguh-sungguh, seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Jadi ada usaha keras. Kenapa sih kita perlu berusaha keras? Karena sekali lagi, perkara rohani itu sangat mahal, saudara. Karena kalau kita mendapatkannya, kita mendapatkan seluruhnya. Kan kita sudah mendapatkan Yesus. Setiap orang yang sudah percaya Yesus, dia menjadi milik Yesus. Tetapi belum tentu kamu benar-benar memiliki Yesus di dalam kehidupan kamu, di dalam seluruh kehidupanmu. Karena Yesus tidak berkuasa atas hidupmu. Tapi kalau kamu mengejarnya, Yesus akan menguasai seluruh bidang hidupmu. Alkitab itu berkata begini,
Di dalam Matius 13 ayat 45 sampai 46 berkata begini, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kerajaan Allah di sini digambarkan seperti mutiara yang indah, mutiara yang mahal, sampai-sampai seorang pedagang ini menjual seluruh hartanya, menjual seluruh miliknya hanya untuk mendapatkan mutiara ini. Kerajaan Allah itu mahal. Perkara-perkara yang rohani itu mahal. Ayat yang lain berkata, tetap di pasal yang sama, di Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dikatakan kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Makanya Alkitab berkata, engkau perlu menggalinya, engkau harus berusaha keras untuk memperolehnya. Lalu di ayat yang 45-46, demikian pula hal kerajaan surga, ia seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Kenapa sih kerajaan Allah itu sangat mahal? Kalau sekarang kita memperoleh keselamatan dengan gratis, itu bukan karena murahan, tetapi karena tidak ada satu orang pun yang bisa membayarnya karena terlalu mahal. Sangat bernilai, sangat kita butuhkan. Tapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk memperoleh semuanya, kamu perlu mengejarnya. Kamu perlu sangat menginginkannya. Kenapa? Karena itu keadilan Tuhan. Siapa yang mengetok, dia mendapat. Siapa yang mencari, dia memperolehnya. Siapa yang meminta, dia mendapatkannya. Nggak minta, nggak dapat. Nggak nyari, nggak dapat. Nggak minta, nggak dikasih. Nggak nyari, nggak dapat. Nggak ngetok, nggak dibukain pintunya. Paulus itu lebih mementingkan membangun manusia rohaninya. Makanya di dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Dia itu maunya manusia batiniahnya diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita mencari perkara-perkara yang kekal, kita mencari perkara-perkara yang ilahi. Karena yang tidak terlihat, itulah yang kekal. Kemarin kita sudah belajar. Semua yang tidak terlihat, Tuhan nggak kelihatan, surga nggak kelihatan, setan nggak kelihatan, neraka juga tidak kelihatan. Tapi semuanya itu justru yang kekal. Tetapi semua yang terlihat di dunia ini, semuanya akan hilang, semuanya akan hancur. Lalu apa kekayaan rohani? Lalu apa harta rohani yang perlu kita kejar? Yang pertama adalah Yesaya 33 ayat 6 berkata, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Kekayaan yang menyelamatkan itu bukan uang, tapi uang itu adalah sarana. Dengan uang, saudara bisa ke gereja. Dengan uang, saudara bisa beli pulsa untuk mendengarkan khotbah. Uang adalah sarana, tetapi uang itu bukan kekal. Dengan uang, saudara bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Dengan uang, saudara bisa menolong orang miskin. Apa yang kamu tabur di bumi akan engkau tuai di bumi dan di surga. Nah, tadi dikatakan bahwa kekayaan rohani, kekayaan yang menyelamatkan adalah hikmat dan pengetahuan. Ini adalah hikmat yang berasal dari Tuhan, hikmat yang berasal dari Roh Allah. Dan takut akan Tuhan adalah harta benda Sion. Sion selalu berbicara tentang gunung Tuhan. Nah, hikmat membuat saudara takut akan Tuhan. Pada waktu kita mengejar perkara yang rohani, roh takut akan Tuhan itu akan saudara peroleh.
Makanya Alkitab berkata, aku akan memberikan kepadamu roh yang baru dan hati yang baru. Hati, yaitu hati yang taat, bukan hati yang keras. Waktu kita mengejar Tuhan, mengejar perkara rohani, mengejar mengejar pengenalan akan Tuhan, maka roh Allah akan bekerja semakin maksimal, semakin dahsyat kepadamu, sehingga roh hikmat menguasaimu, membuat engkau takut akan Tuhan. Yang kamu kejar adalah Tuhan, maka Tuhan yang akan mengubah hidupmu. Saya dulu untuk menjadi orang takut akan Tuhan itu berjuang keras. Tapi waktu mengejar Tuhan, rasa takut akan Tuhan itu muncul sendiri. Contohnya, waktu dulu saya remaja ya, sebelum mengalami lahir baru, suka sekali hal-hal yang dunia. Kalau harus ngelepasin itu susah. Tapi waktu saya di jamaah Tuhan, saya itu kayak orang lapar. Saya kejar Tuhan. Di mana ada KKR saya datang, di mana ada ibadah saya datang, saya baca Alkitab, lapar. Setiap hari mendengarkan puji-pujian. Jadi saya mengejar yang rohani. Dan hal itu membuat saya tiba-tiba nggak suka dengan hal-hal yang duniawi. Tiba-tiba nggak suka aja. Tadinya suka bergaul dengan anak-anak yang gak karu-karuan ya, mungkin zaman sekarang anak-anak punk, suka dengan musik-musik rock, anak-anak yang tidak suka dengan perkara-perkara yang rohani, gak suka yang agam, gak suka hal-hal yang berbau-bau Tuhan. Tapi waktu pertama kali saya mulai cari Tuhan, kemudian dijamah Tuhan, itu ada rasa lapar, sehingga saya mencari Tuhan sampai hari ini. Harta rohani adalah bagaimana kita mencari Tuhan dan mencari perkenanannya. Waktu Tuhan disenangkan, maka Tuhan yang membereskan hal-hal yang lain. Tuhan yang akan menolong kita untuk lepas dari hal-hal yang membuat kita terhalang untuk mendekat kepada Tuhan. Salah satunya tadi, Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengetahui apa itu takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita hati yang taat, roh yang baru, dan hati yang baru. Makanya orang-orang yang kejar Tuhan, mungkin dia belum sempurna. Tapi waktu kejar Tuhan, itu pemulihan itu ngalir dari dalam. Makanya dia mengalami perubahan. Dan perkara-perkara rohani yang kita dapatkan waktu kita mencari yang rohani, mencari harta rohani, mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, maka yang kita peroleh adalah kayak kemarin. Bangsa Israel mendengar suara Tuhan lewat Musa. Tuhan bicara pada Musa, Musa bicara kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan berbicara kepada Musa muka dengan muka, tanpa perantara. Orang Israel melihat mujizat, tapi Musa mengenal jalan-jalannya. Itu sebabnya waktu kita mengejar yang ilahi, mengejar yang rohani, maka perkara-perkara yang akan Tuhan kerjakan, Tuhan akan sampaikan kepada kita. Makanya mengejar yang rohani, itu seperti memperoleh harta yang mahal. Kenapa? Karena seperti kepada Abraham, apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan mau buat atas dunia, Tuhan kasih tahu ke Abraham. Makanya orang-orang yang di dalam Tuhan gak kekurangan hikmat. Karena hikmat yang Tuhan berikan itu supranatural. Tuhan akan kasih tahu, akan ada masa pandemi. Masa pandemi ke depan, apa yang kamu harus kumpulkan, apa yang kamu harus beli, apa yang kamu harus buat untuk persiapan tahun depan. Selalu Tuhan kasih tahu. Itu sebabnya orang yang mencari Tuhan, mencari perkara yang rohani, dia berbeda dengan orang dunia. Karena dia diberi Tuhan kuasa melihat yang belum dilihat oleh mata dunia. Kayak dulu ada seseorang, tiba-tiba Tuhan kasih tahu, pergi, pindah, disuruh pindah. Dia bingung, kenapa disuruh pindah? Akhirnya dia taat, dia pindah rumah. Beberapa hari kemudian, daerah itu banjir bandang. Betapa luar biasanya perkara rohani membuat saudara berjalan dengan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, ada banyak rahasia yang terungkap.
Saudara, kalau saudara itu terus ngobrol dengan, contoh ya, kalau saudara tinggal di rumah seseorang, orang itu akhirnya nggak bisa merahasiakan sesuatu. Kehidupan dia, sifat dia aslinya, dia mungkin selama ini sembunyikan. Tapi waktu saudara berada di rumahnya, apalagi dalam waktu yang lama, akhirnya akan ketahuan semua. Apa yang dipikirannya, apa yang menjadi planningnya, itu ya tiba-tiba akan cerita. Sama dengan kita. Waktu kita mengejar Tuhan, karena Tuhan itu adalah harta yang mahal, harta yang terpendam. Waktu semakin kau gali, yang artinya semakin engkau menggali untuk berada dekat Dia, maka Tuhan nggak bisa merahasiakan sesuatu dari saudara. Itu sebabnya kejar Tuhan, kejar yang rohani, kejar perkara-perkara rohani. Bukankah tahu kehendak Tuhan adalah berkat yang mahal? Bukankah mendengar suara Tuhan adalah berkat yang mahal? Bukankah mengetahui rahasia-rahasia Tuhan itu sangat mahal? Bukankah pada waktu saudara bisa bertemu muka dengan muka bersama Yesus? Bukankah pada waktu saudara bertemu muka dengan Yesus adalah harta yang mahal? Sehingga tidak ada yang kau takutkan selama kita hidup di dunia ini. Kenapa murid-murid tidak takut? Pada waktu penganiayaan juga mereka menang karena mereka melihat Tuhan. Karena mereka mengenal Tuhan. Mereka berjalan dengan Tuhan. Tuhan tidak jauh. Tuhan berbicara kepada mereka lewat suara audible, lewat mimpi, lewat penglihatan. Ada banyak perkara yang Tuhan singkapkan kepada mereka. Itu sebabnya di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau kejar? Apa yang harus kita kejar? Carilah kerajaan Allah, kejar Tuhan, dan kebenaran, firman. Jadi engkau tidak bisa mengejar Tuhan tanpa firman. Engkau juga jangan cuma mencari firman tanpa Tuhan. Engkau harus mencari Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan, banyak bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan saudara harus menggali firman Tuhan. Baca Alkitab. Karena keduanya harus kamu kejar. Kerajaan Allah dan firman-Nya. Kerajaan Allah dan kebenaran, yaitu mengejar Tuhan dan firman-Nya. Tulis di chat, kejar Tuhan dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tirukan doa saya. Tuhan Yesus, ini aku. Aku ingin bisa mengejar perkara yang rohani. Karena bagiku, engkau adalah harta yang mahal. Engkau adalah harta yang paling dicari dan dibutuhkan. Berikan aku gairah untuk menggali, untuk mencari dan mengejar engkau. Karena semakin dalam aku menggali, aku akan semakin menemukan engkau, semakin mengenal engkau, dan semakin bisa melihat perkara-perkara yang ilahi. Berikan kepadaku kegairahan untuk mencari engkau. Berikan aku hati yang berkobar-kobar untuk mencari engkau dan mencari perkara yang rohani. Karena aku tahu Tuhan, yang tidak terlihat adalah kekal. Itu sebabnya aku mau Tuhan mencari perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara Tuhan. Dan saat ini Tuhan, aku serahkan hidupku, tawan aku dengan roh-Mu. Sehingga aku terus tidak lelah mengejar Engkau dan ubah hatiku. Sehingga aku memiliki hati yang baru. Aku mau dalam seluruh kehidupanku selama di bumi ini berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga sekalipun kami di bumi, kami berjalan dengan Tuhan. Surga turun ke bumi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir dalam hidupku, menguasai hidupku, menjadi pemimpin dan mengendalikan hidup dan seluruh keluargaku. Sehingga kami setia dan menyenangkan hati Tuhan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan bertemu lagi besok pagi di Mesbah Doa jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Oh, maka jiwaku pun
maka jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Kau sungguh besar ya Tuhan, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar